akan kita mau bahas, yaitu kita ngomongin tentang integrasi numerik. Nah, ini deh. Integrasi numerik. Nah, ada yang pernah dengar ini? Integrasi? Kalau numerik jelas lah, dari kemarin kita ngomongin itu. Ada yang tahu integrasi? Gabungin nggak? Gabungin. Ya, gabungin lah. Anggap aja gabungin gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke integrasi, sebenarnya kita mau balik ke basic-nya dulu ya. Kita memang nanti gabungin ceritanya. Gabungin apa? Gabungin metode. Tapi kita kembali dulu ke awal-awal kita dulu karena nanti base-nya adalah dimulai dari kalkulus. Yang kita pernah belajar. Pernah belajar kalkulus kan? Pernah dong. Jangan bilang nggak pernah loh. Nggak trauma, Pak. Oh, nggak trauma ya? Oh, ini kita kembali ke kalkulus loh. Jadi mata kuliah kalkulus itu ada fungsinya nih di sini nanti. Ada ya dipakai ya. Yang dapat A ada. Yang dapat A ada nggak? Nggak ada. Ada yang dapat A? Ya, serius nih saya nanya. Serius nanya. Ada yang dapat A? Mata kemarin sama siapa, Pak? Pak Tova? Pak Kumara? Iya, Pak. Tova, Pak. Pak Tova. Tova. Oh, gampang itu dapat nilainya tuh. Banyak yang dapat A ya? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Oh, enggak ya. Pak. Waktu pandemi itu, ya, sebelum pandemi dulu, saya nggak ini juga sih. Awal-awal saya ngajar ini tuh C, C semua ya, bagus tuh. Magnum itu pertama kali saya ngajar setahun atau 2 tahun pertama kali ngajar Magnum itu yang dapat A satu kelas paling 2 gitu, 2 atau 3 gitu. Yang lainnya merata di C. Enggak, canda. Kalau Sekarang akhir-akhir gampang ini lah. apa, Pak? Gimana? Akhir-akhir ini rata-ratanya apa, Pak? Rata-ratanya ada di B lah, ya, ada di B. Ya, saya nggak tahu anaknya yang naik kelas atau materinya yang saya turunin ya gitu ya. Kalau awal-awal saya ngajar kemarin, wah ini. Tapi terbukti itu yang dapat B juga jadi dosen tuh sekarang anaknya. Itu ada sekarang di ruangan saya. Anaknya jadi dosen sekarang tuh mahasiswa saya itu gitu. Jadi basically nilai juga kita juga nggak tahu kan tentang apa namanya, apa yang mau kita pelajari, apa mau jadi apa bisa besoknya, bukan karena nilai kita juga, tapi nilai itu juga sebagai pendukung ya. Jangan bilang nanti nilainya nggak penting gitu, jangan. Baik, karena kita ngomongin dulu, kita harus diingat-ingat dulu ya, karena integrasi di sini nanti berhubungannya dengan yang namanya integral. Nah, kalau integral mesti tahu nih, ini bukan judul lagu ya. Integral, tahu dari integral? Tulisan saya terlalu kecil apa terlalu kelihatan aja? Apa terlalu tidak terbaca nih? Paham, Pak. Tapi paham. Kalau enggak saya pakai teks nih. Integral gitu ya. Oke. Nah, integral. Kita ngomonginnya di integral. Tuh, kok tahu bulat lewat ini kopi ya ceritanya. Ya, ada yang tahu? Integral? Nah, tahu ya, di kalkulus kan? Nah, mau nggak mau teori hari ini kita ngomonginnya dekat-dekat dengan namanya integral, atau biasanya ngomonginnya apa ya integral itu? Ya, tentang apa sih integral itu? Ada yang tahu nggak? Nah, logonya gini. Salah. Logonya, simbolnya gini nih. Nah, gini. Ingat ya? Gitu ya. Masih ingat kan simbolnya? Tahu dong simbolnya. Ya. Oke. Nah, lalu apa itu integral? Ada? Nggak tahu nih. Buat apa sih
Kita belajar integral waktu kalkulus itu kemarin. Jadi di kalkulus itu kan pokok bahasanya kan antara integral sama turunan kan kemarin. Turunan ya. Itu ya turunan ya. Beronjong. Ya turunan ya. Ya kan kemarin belajarnya itu kan turunan gitu kan. Kemudian integral, ada integral kan ada dua tuh kan, ada tentu sama tak tentu. Nah, hitung apa sih sebenarnya integral? Coba nih saya dibantu cari di internet tuh. Apa tuh integral itu? Dibuat untuk ngitung apa deh kalian? Kemarin ingat nggak? Integral, karena integral itu ada yang integral tentu, integral tak tentu. Nah. Oke? Ada yang sudah ingat? Halo? Masih nyari? Ketemu belum? Integral buat ngitung apa tuh? Implementasinya ke apa gitu aja. Dicari aja di internet. Ada kan? Ini seriusan saya nanya loh, beneran nih, masa nggak ada yang nanya nih? Iya, Pak, lagi cari, Pak. Oh, dicari. Ada Pak, ada Pak. Ada. Kalau nggak ada yang jawab, tadi mau bilang kalau nggak ada yang jawab semuanya C ya, default minimalnya gitu, maksimalnya gitu ya. Dan jawabannya adalah integral itu digunakan untuk menghitung apa di kalkulus kemarin, diingat-ingat. Karena integral itu ada dua tuh, integral tentu sama integral tak tentu. And then jawabannya adalah Oke, limit bukan Pak? Limit, no. Limit sendiri Mas, limit kan gini. Kalau menghitung volume Pak. Volume apa? Volume itu yang kayak gini. Menghitung luas area, Pak. Luas area. Luas suatu bidang. Suatu bidang. Oke. Ya, terima kasih terjawab. Menghitung luas area ya. Area atau suatu bidang gitu ya. Luas ya. Tentu. Ya, jadi biasanya dipakai untuk itu. Gitu ya. Ya, luas area itu kan kalau kita bahas contoh ya, kan bentuknya dalam geometri ya gini kan. X, Y gitu. Jadi ada sebuah fungsi Y atau fx gitu kan. Nah, nanti ditanya tuh berapakah luas area yang dibatasin oleh fungsi tertentu ini kan gitu kan. Ya nggak kemarin tuh. Nah, itu biasanya kan kayak gitu. Nah, pembatasnya itu kan adalah fungsinya. Ya kan. Nah, biasanya formulanya itu pakainya integral. Limit itu ya Mas, limit itu mendekati keturunan. Ya, limitnya lim x mendekati E dan seterusnya itu ya. Ya, mirip-mirip lah. Tapi bukan limit yang jelas. Oke. Kemudian lanjut ya. Nah, sekarang bentuknya dulu. Nah, kalau lupa saya ingatkan aja deh biar nggak lama. Aduh, gimana sih jauhnya? Integral tak tentu ya. Kalau Anda perhatikan integral tak tentu bentuknya adalah jika ada logo seperti ini, kemudian ada fungsi yang ada di depannya, fungsi terhadap fx, berarti terhadap derivatif fx, kemudian ada fungsi yang lain, saya tuliskan f besar, kemudian plus c, di mana f besar ini, f besar ini merupakan jika saya turunkan nilai fungsinya, fungsi f yang besar ini, dia akan menjadi nilai fx. Nah ya, jadi saya ulangi lagi, nilai tak tentu itu, nilai tak tentu ini integral tak tentu itu ya kayak gini doang, simbol doang.
jika ada fungsi terhadap dx ya, fungsi dx sama dengan fungsi baru ya, saya tuliskan f besar. Kenapa f besar? Plus c. Kenapa f besar? Karena jika f besar itu saya turunkan, maka nilainya sama dengan fungsi sebelumnya. Oke. Jadi turunan pertama dari f, fungsi f besar ini adalah turunan adalah fungsi pertamanya. C ini adalah konstanta. C itu konstanta. Konstanta itu ya nilai berapa aja gitu. Nah, di kalkulus kan kita belajar untuk menghitung secara analitik ya, kemarin tuh di kalkulus ya. Kalkulus itu pembahasannya di situ kok. Kalkulus itu pembahasannya adalah turunan sama integral ya. Nah, kemudian yang kedua, masih ingat kalau integral integral tentu? Integral tentu beda, karena tentu berarti ada batasnya. Kalau yang tak tentu kan berarti nggak ada batasnya ya. Jadi ini limit lah gitu ya. Nggak ada batas. Tapi kalau tak tentu, nah ada batasnya. Di mana nanti ada batas A, ada batas atas, ada batas bawah gitu ya. Sama di dalamnya fx ada fungsinya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah fungsi baru lagi. Ya kan? Kalau kemarin kan fungsi baru lagi. Oke, di mana nanti A batas atas, batas B itu sama dengan fungsi besar lagi terhadap B dikurangi dengan fungsi baru terhadap A. Tadi ini sama. F besar ini apa, Pak? F besar itu kalau diturunkan nilainya adalah turunan pertamanya adalah fungsi yang belakangnya. Itu secara senyata, secara analitik. Nah, kita lihat integral tentu itu yang bagaimana, Pak? Integral tentu yang tadi saya bahas gini. Misalnya kalau saya punya fungsi x ya, fungsi x. Saya punya fungsi fx ya, misalnya gini. Ini fungsinya yang dibatasin, kemudian saya punya x-nya adalah anggap saja a gitu ya. Kemudian sini adalah B ya. Ini kalau tak tentu, kalau tentu maka area yang dibatasin inilah yang kita cari. Yang diarsir ini yang kita cari. Ya. Garis X itu sama dengan A, garis X sama dengan B. Jadi X itu nanti sama dengan X itu juga sama dengan A, ya X garis A juga sama dengan garis X sama dengan A, X sama dengan B. Yang dimaksud itu seperti ini. Gitu ya. A dan B itu apa, Pak? Ya, nilai ya nantinya. Sampai sini ada yang tanya? Nilai X-nya A sama B itu sama, Pak? Enggak, bukan nilai sama, tapi dia ada di garis X. Ada di garis X. Jadi, saya tulis saja. Ini ada di garis X ya, di sini maksudnya. Jadi A itu di mana tuh? A itu ada di garis X. Ada di garis X. A dan B itu ada di garis X. Tapi bukan nilainya sama. Ini kan hanya juga berbeda tuh. Ada di garis X ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin secara analitik, maka ada formulanya. Penyelesaiannya sudah ada ketemu tuh. Formula biasanya misalkan A X pangkat N. Jika ketemu formula atau fungsi A X N gitu ya. Kayak gini. Sama dengan xn plus 1 dibagi dengan n plus 1 plus c konstanta. Ini contoh. Loh, ini yang dari mana, Pak? Nih contoh, misalkan kalau penyelesaiannya integral tentu 0, 2, misalkan batas atasnya 2, kemudian saya nemuin fungsi x pangkat 3, maka formula penyelesaiannya adalah yang ini. Gitu ya. 6 x pangkat 3 ini. Kalau misalkan saya dapatnya x kuadrat, Pak. X kuadrat gimana ya? Sudah, nanti tinggal disamakan seperti ini juga, ya kan? Kalau bentuknya adalah misalnya apa lagi? Trigonometri. Nah, trigonometri misalnya apa? Cos misalnya. Cos x. Cos x misalnya. Kalau cos x berarti kalau dia nilainya cos fungsinya terhadap AX plus B, maka
dx ini jawabannya min 1/a turunannya cos adalah sin ax plus b plus konstanta. Ya, itu kalau integral. Jadi kalau ngomongin analitik sebenarnya formulanya ada. Lupa terus bagaimana dengan yang kita numerik gitu. Maka jadi sebenarnya masih banyak ya fungsi-fungsi yang lain menurutnya sehingga terkesannya menjadi tambah rumit gitu ya. Rumit banget ya kalau ada beberapa fungsi yang mungkin misalnya kayak fungsi Euler E pangkat X gitu. Pernah ketemu ini nggak di kalkulus? Atau len? Pernah nggak? Ya, Pak. Udah lupa. Oh, udah. Udah ketemu kan? Nah, itu fungsi-fungsi yang kayak gini itu kan nanti formula saya nggak hafal semua ya. Nggak hafal semua. Kalau di buku ada tuh kayaknya. Formula-formula ini analitiknya sudah ada formula rumusnya. Nah, itu gimana nyelesainya Pak? Ya disesuaikan dengan formulanya. Contoh kayak tadi tuh, yang di atas nih, kayak yang ini nih. Ya kan tiba-tiba ada yang cos X plus 6X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 gitu. Formulanya ini tuh, atau fungsinya, sorry. Fungsinya ini nih. Integral 0 sama 2. Ya gimana? Ya udah kamu kerjain ini sebelah sini pakai formula ini, formula trigonometri, yang sini pakai formula yang ini. Dua-duanya ya kan? Kalau sudah ketemu nanti baru dijumlahkan. Baru setelah itu masukkan formula dari integrasi dari numeriknya. Sorry, integralnya yang ini. Tentu kan, integral tentu kan. Nah ini. Ya, kayak gitu. Kayak gitu cara nyarinya. Nah, dan susah ya, bukan susah sih, rumit ya kalau dibilang rumit. Nah, apakah yang nggak gini dipakai, Pak? Kalau pertanyaannya seperti itu, sebenarnya banyak dipakai. Apakah penerapannya banyak? Banyak, ya. Penerapannya banyak, ya. Biasanya ngomongin rumus waktu dan jarak. Ya. Fungsi waktu terhadap jarak total, misalkan D. Ini kalau saya tuliskan di bukunya, nih D dengan jarak. Kecepatan itu biasanya kan berdasarkan jarak, ya. Jarak. Kecepatan itu komponennya adalah jarak sama waktu. Ya kan, kalau waktunya pendek dan jaraknya panjang berarti cepat banget, gitu kan? Ya kan? Benar nggak? Perbandingannya gitu kan? Jaraknya panjang, waktunya pendek, berarti dia kecepatannya tinggi. Ya, itu kan. Kalau kecepatannya lambat berarti kan jaraknya panjang, waktunya lama, gitu kan, lebih lama atau lebih panjang atau lebih besar daripada jaraknya. Maka biasanya seperti itu, jarak terhadap waktu. Nah, itu untuk pencariannya sebenarnya bisa kita mencari batas tuh, berapa mencari kecepatannya, apa terhadap jarak terhadap waktu. Nah, itu bisa dipakai diberi seperti itu. Formulanya bisa dibuat seperti itu. Dan banyak sih sebenarnya yang lain. Contoh-contoh saya tulis semua nanti enggak rambung-rambung gitu. Gitu ya. Nah, problemnya apa sekarang? Bertanya sekarang, problemnya apa? Problemnya apa? Problemnya nih kayak kita kuliahnya informatika misalnya. Enggak ya, bukan masalah itu. Persoalan integrasi numerik itu seperti apa sih? Problemnya apa sih? Ya, intinya kita akan menghitung integral tentu, ya, integral tentu secara numerik, jelas. Ya, berarti persoalan dari integrasi numerik itu adalah kita mau menyelesaikan persoalan integral tentu secara numerik. Ingat ya, kalau kita ngomongin numerik kembali, yang kita dapat itu bukan nilai pasti, bukan dari secara nilai analitik, tapi yang didapat adalah nilainya adalah approximation, ya, atau pendekatan. Jadi nilainya pendekatan. Kenapa nggak kita pakai aja Pak nilai formula analitiknya? Pertanyaan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak pakai formula analitiknya? Kerumitan yang ada pada sana itu membuat batasnya. Kita kan mau ngomonginin bagaimana kalau kita bisa lakukan itu secara simpel, sederhana dengan metode yang lain. Kita gabungin aja metode itu dan mendapatkan nilai yang sederhana mungkin tapi mendekati nilai aslinya. Kan gitu bahasanya. Ya. Baik, jadi kita karena melakukannya approximation, ya, problemnya apa sih? Menyelesaikan integral tentu secara numeriknya.
Jadi ada tiga pendekatan untuk penyelesaian integral tentu secara numerik. Pendekatan. 3 pendekatan. Yang pertama, kita ngomongin secara tafsiran geometri. Jadi pendekatan pertama adalah tafsiran secara geometri. Tafsiran secara geometri. Ini sering dilakuin sama orang sih sebenarnya gini. Contoh aja. Ada di rumah atau di kos atau di sebuah ruangan lah gitu aja ya. Sebuah ruangan kelas kalian tuh. Gimana sih cara kita menghitung luas area kelas tanpa menggunakan garisan? Garis misalnya. Hitung lantainya, Pak. Hitung lantainya sama ya. Berarti kan itu secara geometri kita sudah tahu kan. Geometrinya kotak-kotak tuh. Di lantai itu kan kotak-kotak gitu ya. Maka kita bisa dekatin itu secara geometri. Oh, luas areanya adalah 70 kotak keramik Pak. Nah, gitu. Ukuran berapa? 30 kali 30. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Sesuai nggak? Ya belum tentu. Tapi kan lebih baik daripada Anda nggak pernah tahu sama sekali kan. Tapi kan lebih kecil kan errornya gitu. Nah, metode yang seperti ini nanti disebut sebagai metode Pias. Nanti ya. Metode untuk memasukkan tafsiran geometrinya. Kenapa metode Pias? Karena saya jelasin hari ini. Kemudian ada yang kedua, itu kita pakai yang namanya berdasarkan polinomial. Polinom kemarin masih ingat? Polinomial interpolasi. Kemarin ya. Masih ingat ya interpolasi? Fungsinya akan dihampiri dengan interpolasi P terhadap interpolasi betul. Selanjutnya integrasi yang terhadap polinomi ini akan diintegralkan gini. Baru kita bisa mendapatkan hasil dari pendekatan pendekatan dari yang kita mau cari atau integralnya tadi. Jadi pencariannya, pendekatannya adalah melalui polinomial interpolasi seperti ini. Kemudian kita akan integralkan ya, ketimbang kita harus mengintegralkan fx-nya, maka lebih mudah untuk mengintegralkan pnx-nya. Nah, metode ini disebut sebagai metode Newton-Cotes. Oke, gue rumus Mas ya. Cotes gitu ya, bukan kode ya, tapi Cotes. Metode yang umum dan untuk menurunkan rumus integrasi numerik. Nah, ini yang paling umum katanya ya, tapi itu kita cek lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah menurunkan dari titik-titik diskritnya. Ya. Jadi yang satunya adalah apa ya bahasanya? Menggunakan titik-titik diskrit. Diskrit itu apa tuh? Ada yang tahu nggak? Saya sering ngomong diskrit ya. Biasanya kalau suka pemrograman tahu nih, pemrograman diskrit gitu. Ada nggak sih? Ada yang tahu nggak? Diskrit itu sendiri apa sih? Anda tahu nggak? Jadi kalau sebuah program atau formula itu bisa dilakukan secara diskrit, biasanya perbagiannya itu bisa dihitung tanpa mempengaruhi dari bagian-bagian yang lain. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada ngaruhnya kalau waktu dihitung loh ya. Tapi nilai hasilnya tetap dibutuhkan. Tapi waktu dihitung tuh nggak ada ngaruhnya. Kamu bisa melakukan perhitungan itu secara diskrit tersendiri gitu. Nah, biasanya perhitungan diskrit seperti ini banyak dipakai untuk formula-formula yang gede-gede itu, ya. Formula-formula yang gede ya, bukan formula maksudnya. Sebuah kasus-kasus formula. Nah, namanya nanti kita sebutnya sebagai metode kuadratur Gauss. Nah, oke ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Halo? Oke, lanjut Pak. Lanjut. Belum. Belum ya, belum pusing kan? Udah ada gambaran ya? Oh, sudah pusing.
Dikit. Dikit. Berarti harus mikir dikit ya. Mikir dikit. Ya. Baik. Kita lanjut ke metode Pias dulu ya. Kita lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu metode Pias. Metode Pias. Ini ya. Nah, metode Pias ya, yang tadi kita sebut sebagai metode tafsiran geometri. Nah, ini dia. Ada yang tahu Pias nggak? Ada yang tahu Pias nggak? Yuk, ada yang bisa membantu saya? Metode Pias. Pias itu apa sih? Pias. Nih, saya nunggu beneran nih. Strip atau bukan, Pak? Strip. Oke. Strip, yes, betul, strip. Kalau Anda tahu ketupat itu ya atau anyaman bambu itu kan perpias namanya. Biasanya pias. Oke. Kita ngomongin pias. Nah, Itu bahasa Indonesia, Pak. Coba aja cari di KBBI. Oh. Saya ya nggak cuma kalian ya, mungkin saya juga nggak terlalu pandai bahasa Indonesia ya. Kalau memang di bahasa Indonesia yang benar-benar bahasa Indonesia itu kan memang ada sih yang mungkin bahasa yang jarang kita pakai gitu ya. Tapi kok didengerinya aneh gitu. Kayak serapan, bukan serapan ya, kayak apa namanya bahasa Indonesia yang baru itu kayak unduh, upload, surel gitu. Itu kan bahasa Indonesia beneran tuh. Bukan di karang-karang gitu ya. Itu memang beneran tuh kalau KBBI sudah masuk kan. Bahasanya emang aneh sih, tapi mungkin karena nggak terbiasa gitu. Jadi seperti itu. Ya, oke. Jadi metode karena kita ngomongin secara numerik itu, integral itu sebenarnya ngomongin per titik ya, per titik. Maka kalau jika titik itu dimulainya berulang-ulang dan berulang-ulang, maka bisa terbentuk sebuah tabel. Sebenarnya idenya dari kayak gini, Mas. Contoh nih ya. Idenya dari sini metode Pias tuh. Saya pendekatannya gini aja ya, biar lebih mudah untuk pemahaman. Nih biar mudah aja. Nah, sebenarnya dari mana sih? Nah, contoh dulu. Nah, metode Pias itu seperti yang bagaimana gitu ya. Oke, ini anggap aja fx ya. Gambarnya saya zoom. Nah, kalau kita disuruh menghitung luas area di sini, contoh luas areanya dibatasi oleh A sama B gitu. A sama B. Maka kalau ditanya gimana sih caranya untuk menghitung luas area di sini tanpa harus hal yang lain? Caranya gimana kalau menurut kalian? Ini sudah ada nih, titik A, titik B sudah ada. Nah, metode Pias itu karena tadi ngomongnya Pias, maka saya bagi dalam bentuk Pias-Pias seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kan nanti titiknya berulang kan. Nah, berulang itu kan gini ya, yang maksudnya berulang itu ya ini, fungsi ini. Fungsi ini kan bisa berulang terus kan. Nah, itu fungsinya. Nah, karena dalam bentuk fungsi yang berulang seperti ini, maka kita bisa bentukkan dalam bentuk tabel karena berulang kan. Nah, dari berulang di sini maka kita punya titik-titik baru ya, mulai dari x0 itu sama dengan A, kemudian x1 saya anggap sini x2 dan x3. Nah, mau dibuat berapa pias ya terserah kita. Lebar antar pias itu biasanya disimbolkan dengan H. Maka kalau saya mau membaginya dalam bentuk seperti ini, H, maka B min A saya bagi banyaknya jumlah pias itu. Oke, paham ya?
Karena kan titik di sini kan kita bisa tahu, kan bisa dapat nih, titik di sini nilainya berapa tuh? Ini adalah fx 0. Nilai yang di sini berapa? Fx 1 ya. Satu. Ya kan? Ya, gampang kan? Dan sini sampai seterusnya sampai dengan fxb kan gitu. Nah, titik-titik di sini. Nah, jarak antar pias ini Anda bisa dapatkan itu ya. Jarak ini kan didapat dari antara A sama B kan. Maka B min A dibagi dengan jumlah banyaknya pias. Maka kalau bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel ya, maka lebih mudah tuh. Nah, biasanya akan dibentuk dalam bentuk tabel. Contoh nih, nah, ini saya capture aja deh dari bukunya. Nah, gini kan. Nah, ini ada bukunya nih. Saya buka bukunya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini nih. Jadi saat saya sebutkan R itu adalah jumlah banyaknya X-nya tadi ya. SR, S1 dan seterusnya, maka nilainya itu. Nah, jarak antara garis pias ini disebut sebagai simbolkan dengan H. Dapatnya dengan cara gimana? H sama dengan B min A dibagi dengan jumlahnya banyak pias. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kan ada secara geometri kan bisa kelihatan kan, ada yang bentuk-bentuk yang paling mendekati ya, misalnya segi 4 misalnya gitu ya, persegi panjang, kemudian ada yang bentuknya apa namanya, trapesium misalnya gitu ya. Nah, ini yang paling mudah kan pias kan bentuk-bentuknya yang seperti ini ya kan. Nah, maka nanti disebutnya sebagai kaidah. Ada beberapa kaidah yang sebetulnya bisa kita pakai atau kita gunakan untuk menghitung atau menyelesaikan permasalahan dari integrasi numerik ini. Yang pertama kita ngomongnya sebagai kaidah. Nah, kaidah itu nanti ada 3. Yang pertama ada kaidah segi 4 ya. Segi 4. Yang kedua ada kaidah trapesium tadi, trapesium yang mendekati strip seperti ini. Kemudian yang kedua ada ketiga adalah titik tengah, midpoint. Oke, ini kaidah sama. Nah, kita bahas satu persatu. Semoga cukup waktunya. Sudah 4:30. Oke, nah hitungnya dimulai dari kita ngomongin tentang kaidah segi 4. Kaidah segi 4. Kita ngomongin kaidah segi 4. Cek, ya. Baik. Saya ambilkan gambar dari bukunya saja biar mudah saya jelasinnya. Mana tadi? Nah, ini dia bukunya. Hop. Kaidah yang pertama adalah oke. Kita ngitungnya dari satu dulu ya, dari satu strip dulu, dengan batasan yang sudah ditentukan. Ya, Anda bisa lihat piasnya itu dalam bentuk segi 4, di mana yang dimaksud segi 4 itu nanti area yang di sini ya, yang ada kan, Pak, berarti ini kelewatan nih Pak. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga mendekati ya. Jadi ini nanti yang disebut sebagai errornya tadi ya. Tapi kan lebih baik daripada Anda nggak pernah tahu berapa nilainya di sini kan. Nah, kan itu, seperti itu maksudnya. Nah, jadi kalau sesuai dari formula di sini ya, Anda bisa lihat pada bentuk pias yang persegi 4 ya, seperti ini ya. Kotaknya kotak titik-titik seperti ini. Gitu ya. Nah, ini di mana nanti X-nya itu adalah X0 sama X-nya adalah X1. Gambarnya seperti ini ya. Jarak antara pias itu sendiri satu adalah H tadi. Ingat ya, kalau mendapatkan H gimana? H sama dengan B min A dibagi N, gitu kan? Atau kalau di sini kondisinya adalah X1 dikurangi X0 dibagi dengan N. N-nya nanti berapa ya terserah. Kita anggap aja dulu 1. Ya kan? Berarti jaraknya sudah pasti ini kan. Kita nulisnya 1 dulu.
Karena kata saya mau bikin satu pias saja, Pak. Satu pias. Kebetulan satu pias. Dari gambar geometri di sini, kita bisa lihat bahwa formulanya untuk integralnya seperti ini. Dibatasin oleh X0, dibatasin sama X1, di mana fungsi fx dx itu sama juga dengan h kali fx. Nah, pertanyaannya, x0, sorry. Yang pertama adalah x0. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada h dikalikan fx? 0. Luas persegi, luas segi 4, Pak. Betul. Luas segi 4. Rumusnya apa? Sisi kali sisi ya? Betul ya? Oke. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu nih ya, luas area di daerah sini. Tapi karena ini ada 2 pias di sini, maka tinggi piasnya yang pertama kita pakai kan beda tingginya kan yang sini. Kita mencari dengan tinggi yang sebelah kiri dan mencari dengan yang tinggi yang sebelah kanan. Saya sebutnya sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Di mana yang sebelah sini kan adalah fx0 dan yang sebelah sini adalah fx1 ya kan. fx0 didapat dengan cara yang di sini. Kemudian untuk mendapatkan luas area yang x1 maka mendapatnya dengan seperti tadi, integral x0 x1 fx1 fx ya dx itu sama dengan h kali fx1. Nah, dapat ya? Loh kan jaraknya kan kenapa ada beda 2, Pak? Karena tingginya beda. Ya kan, saya menghitung luas dari sebelah sini ya kan? Kemudian yang satunya saya menghitung dari sebelah sini. Nah, digabungin tuh. Jadi yang geometri gabungin, integrasi namanya. Integrasikan. Ya kan? Lalu apakah sudah selesai, Pak? Nah, kan kita belum tahu nilainya. Nah, penurunan rumusnya seperti ini. Jadi jika seperti sudah ada satu pias seperti ini, maka minimal untuk mendapatkan formula gabungannya, maka kita tinggal jumlahkan aja keduanya antara fx0 sama fx1 ini. Maka jumlahkan ya, formulanya sudah jadi nih. Formulanya sudah jadi. Nah, penjumlahan sebuah formula bisa ya. Integral x0 x1 sama x0 sama x1 sama. Benar nggak? Kalau sama nilainya 2 kali, betul kan? X0 di atas X1, fx dx ini sama ya. Kemudian yang sini, karena ini perkalian, ya, ini perkalian, betul? 2h. Karena ini perkalian, ini kan penjumlahan. Di dalam sini ada perkalian kan, maka h kali, ya sama aja sih sebenarnya, 2h gini kan maksudnya. Terus itu ya sama aja kan, saya lebih buat sederhana menjadi h dikalikan fx0 ditambah dengan fx1. Betul kan? Ini kalau dijumlahin kan hx0 sama hx1, fx0 sama fx1, gitu kan? Sama kan? Nah, oke. Mana lebih simpel belum? Belum ini ya. Atau ini kan masih ada angka 2 nih di belakang nih. Lebih sederhana lagi, x0 fx dx sama dengan h per 2 fx0 ya, ditambah dengan fx1. Dah, ini adalah formula yang kita pakai untuk mencari luas area integrasi numerik dengan satu pias. Jadi cuma satu pias. Ya, karena untuk satu pias. Loh, Pak, kan kita mau mencari pendekatannya yang benar-benar dekat dong. Ya kan? Kalau mau dengar benar-benar dekat, jadi harusnya bagaimana, Pak? Ya, kalau Anda mau mencarinya yang lebih dekat, berarti piasnya ditambahin kan? Pendekatannya ya kan? Kenapa? Kalau ditambahin kan nantinya, coba saya carikan contohnya. Nah, kalau kalian mau mencari yang lebih dekat, maka bentuknya secara geometri kan nanti seperti ini. Kan tinggal kita bikin aja piasnya lebih banyak, ini gitu, ya kan?
Jadi maka akan lebih dikit ya kan, lebih dikit errornya ya toh, lebih dikit. Jadi kayak gitu. Nah, kalau gabungan berarti ini saya sebutkan sebagai pencarian integrasi secara gabungan, metode bias secara gabungan, karena biasnya banyak. Semakin kecil biasnya, maka kalau Anda lihat kalau jadi semakin kecil kan semakin ini ya, semakin detail kan. Misalkan satu bias aja nih, saya pecahin gitu kecil-kecil. Ya kan? Nah kan jadi seperti ini ya. Bisa jadi 3 kan. Nah, errornya kan lebih kecil. Kalau lebih kecil lagi boleh Pak, boleh. Bahkan semakin banyak biasnya. Tadi tinggal mau berapa jumlah biasnya dapat dari tadi, sama dengan B min A dibagi dengan jumlah banyak biasnya. Ya kan? Hanya ini kan, ini H1 dan seterusnya. Itu kan gampangnya gitu kan. Nah, lalu kalau gabungan gimana Pak? Rumusnya cuma ada satu nih Pak. Nah, ya tinggal kita gabungin aja semuanya. Karena rumusnya rumus gabungan, maka kita tinggal masukkan aja formula yang pertama ya. Yang pertama, kita ambil yang luas area yang sebelah kanan dulu ya. Dari mulai kita ngitungnya mulai dari sebelah kanan dulu. Sebelah kanan X0, X1, X2, X3. Kemudian dilanjut ke yang kedua. Yang kedua sisi sebelah kanannya, sorry. Yang pertama dari sisi sebelah kiri, X0, yang kedua adalah sebelah kanan. Kita melihatnya dari sisi segini aja. Dari segini aja dulu. Maka saya teruskan rumusnya. Dimulai dari, saya anggap aja dibatasin antara A sama B ya. Ini ya, A sama B. Oke. Ini A, ini B, Fx, Dx, maka formulanya menjadi seperti ini. Tadi ya, H F X0, benar ya? Ditambah dengan H kali F X1, ya kan? Yang sebelah kiri ya, kita ngitungnya dari yang sebelah kirinya dulu. Paling kiri, X0, ya paling kiri X0 di sini. Seterusnya, sampai dengan, saya tuliskan lagi. Duh, ini nggak kelihatan, taruh bawah sini aja ya, biar cukup. Dibatasin sama A sama B, Fx, Dx. Luas area yang pertama adalah dimulai dari H kali Fx0. Kemudian ditambah dengan H kali Fx1. Ditambah dengan H kali Fx2. Gitu kan? Bla 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 sampai juga dengan H kali Fxn-1. Ya, yang terakhir ya. Oke, karena sampai sini doang. Yang sini gimana Pak? Kalau ini kan ada yang nomor 2. Kalau kita pakai 2 kan yang sini 1, yang sini sendiri kan gitu kan. Nah, kalau yang terakhir kalau di sini ada 10, maka yang kita sampai 9 saja. Sampai 9, n-1. Kalau n-nya adalah 10, maka n-1 sama dengan 9, ya. Nah, di sebelah sini doang nih. Sudah? Belum. Kita kan masih belum menghitung yang sebelah kanannya sini, yang sebelah sisi sini. Oke, dari sebelah sini sisi sini kita hitung. Ini untuk yang ini yang untuk yang ini, gitu kan? Jadi kalau kalian mau melihat formulanya itu gini. Kita ngitung yang pertama kita ngitung tiang yang sebelah kiri dulu, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Kemudian yang sebelahnya kan biar menjadi sisi kali sisi tadi, luasnya di sebelah kiri sama sebelah kanan, maka sisi yang kanan kita hitung lagi. Yang ini kalikan sini, ini untuk yang sebelah kiri, ini yang berarti X1 untuk X0, X2 untuk X1 gitu kan. Jadi sepasang kayak gini nantinya. Ya. Nah, formula itu seperti ini. Saya samakan aja. A sama B, Fx dx sama dengan H kali Fx1. Dimulai dari Fx1. Ditambah dengan H kali Fx2. Tambah dengan H Fx3. Ya, bla 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 sampai dengan H F X N terakhir. Kenapa? Sudah sampai sini. Karena ini untuk yang 1. Sampai sini? Ada yang bingung? Masih? Belum selesai? Belum selesai. Kita jumlahin kayak tadi. Kan masih satu-satu. Satu tiang kan? Belum satu bias loh ya, satu tiang tuh. Tambahin nih satunya. Nah, sudah? Nah, kalau sudah kita tinggal jumlahkan, gampang ya tadi jumlahinnya. Bisa ya?
Formula integralnya sama, tinggal turunkan 2. Integral A sama B, fx dx sama dengan hfx0. Ada temennya nggak? Nggak ada. Tulis hfx0. Oke, kemudian ditambah hfx1 ada sama dengan hf1. Ada temennya tuh. Nanti itu sama tuh kayak tadi. hfx1. Yang ketemu satunya ada 2 kali hfx2 gitu kan. Dan bla 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 sampai dengan fx minus hf x n min 1 ya, nggak ada temennya kan, di bawah pasti kan n min 1. Oh ada, sebelum xn kan ada ya, nah, berarti ada temennya nih. Pasti ada temennya, kecuali yang fxn nggak ada temennya, dia belakang, ditambah dengan hfxn ya, 9 kan pasti ada di sini, benar ya? Ini ya, udah ketemu. Nah nih, kalau disederhanakan kembali maka bentuknya jadi seperti ini tadi ya, 2 integral a b fx dx 2 kali kok 2 kali, sebentar, dx ini h/2 dikalikan dengan fx0 ditambah dengan fx1 ditambah dengan sampai 2 bla 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 tambah 2hf xn min 1 ditambah dengan h/2 xn fxn gitu ya. Masih ribet ya? Pak, Ya, gimana? yang xn-1 ini kok masih 2, Pak? Kan udah dibagi 2, Pak. Hah? Kok dibagi 2? Yang xn-1 itu loh, Pak, masih 2hf. Oh, ini 2hf. Oh iya, Iya. h/2 ya. Iya, Pak. h/2. Oke, lupa. 1 berarti. Oke, bos. Oh, ini penghapus yang gue gini. hfxn min 1 ya, betul. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Dikoreksi. Oke, saya lanjut dulu aja. Kemudian jadi kaidah gabungnya gimana? Ya, kalau simpelnya nanti dibuat seperti ini. Dibuat lebih sederhana lagi aja ya. Dimana nanti saya tulisnya, banyak kan formulanya ditulis seperti ini nih. AB fx dx sama dengan h/2 kali f0 ditambah f1 ditambah 2f1 ditambah 2f2 dan seterusnya sampai dengan 2fn min 1. Ini harusnya 2 bener mas ya, dan jadi ditambah dengan fn ditambah dengan fn. Ini kan 2 hfn. Oh iya, 2 kali hfn, jadi sama nih harusnya. h/2 ya tadi. Ini hasil penyederhanaannya ya ini tadi. Karena sudah h/2. Baik. Ini atau nih ya ini. Udah ketemu nih. Oke, kemudian biasanya banyak nulisnya seperti ini ya, fn0, di mana f0 itu sebenarnya adalah fx0 ya, atau nanti kalau saya tuliskan misalnya adalah fr, maka itu sama juga dengan fxr. Jadi pengurutannya karena buat lebih sederhana dibuat seperti itu, karena pasti 0 itu ada nilainya adalah x0, x1, x2 dan seterusnya. Maka kalau ngomongin f1 maka fx1 harusnya. Karena di sini berulang penjumlahan, maka banyak yang juga yang nulis h/2 kalikan dengan 2 sigma, pakai sigma aja ya, 2 sigma n-1
belum. F0 dulu. F0 ditambah 2 sigma N-1 sampai dengan I dimulai dengan 1, yang diulang penjumlahannya adalah FI ditambah dengan Fn terakhir. Nah, ini adalah formula gabungan yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan dengan metode Pias kaidah segi 4. Oke ya. Ini udah mau jam 5 lagi. baru satu kaidah, belum satu metode ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, itu kalau kita mau menyelesaikan menggunakan Pias yang banyak, sini Piasnya yang banyak itu 1 2 3 4 5, tergantung kalian mau pakai N sampai berapa ya, monggo. Gitu. Contoh ya, pakai contoh nggak sih? Enggak ya. Contoh ngitung aja ya, contoh formulasinya aja. Contoh misalkan N-nya berapa nih? N-nya berapa? 3 aja ya? 3 gitu ya? Atau Ya, berapa nih? Pak. 3 ya? Oke, kalau contoh N-nya 3 atau Piasnya mau dibuat 3 ya. Misalkan contoh gini. A, di sini ada B, berarti ada 3 nih. 1, X0, X1, X2, B-nya X3, gitu kan? Ya, gini ya nantinya. Nah, gitu ya, karena dimulai dari 0 loh ya. Ini ada 3 misalnya. Nanti nilainya berapa? Nah, nanti nilainya berapapun ya sebenarnya tinggal masukkan rumusnya. Ya, B min A dibagi dengan 3 gitu ya. B-nya kita belum tahu. Saya akan contohkan kalau penggunaan implementasi rumusnya. Nah, kalau N-nya sama dengan 3, maka Anda tinggal masukkan ini aja. H/2 F0 berarti perkaliannya F0 sekarang ada plus ya, plus N-1 I1 FI berarti F berapa nih? F berapa nih? 0. F0 atau F1? F1, F1. E-nya sama dengan 1 0. ya. Ditambah dengan 2 F2. F2 ya kan, masih sama N-1 ya. N-1 kan berarti sampai 2 kan? Ya toh? Selesai, ditambah dengan Fn. Fn-nya berapa? 3. Berarti F3. Nah, nih, ini. Nah, nilainya berapapun tinggal masukkan saja. Oke, paham ya? Ketemu ya caranya? Nah, cara implementasinya begitu. Contoh soal Pak, nanti dulu. Ini kaidahnya belum selesai nih. Yang penting kamu biasanya pada bingung untuk mengimplementasikan si formulanya dulu. Formulanya aja bingung, apalagi dikasih nilai. Ya kan? Maksudnya nilai ini ya, value, nilai yang bisa dihitung ya, bukan nilainya kalian waktu besok gitu ya. Ini sudah diwanti-wanti UAS ya. Baik. Sampai sini? Oke. Saya lanjut 10 menit terakhir. Saya masukkan ke kaidah trapesium ya. Kaidah trapesium. Ini termasuk mudah karena formulanya juga sama. Nah, tapi ada bedanya ya. Kok sama atau beda sih Pak? Ya. Trapesium. Kaidah trapesium ya. Nah, kaidah trapesium itu bentuknya begini. Saya capture dulu sebentar. Saya copy. Oke. Ini dah. Kaidah trapesium seperti ini. Kelihatan ya? Oke, nah kelihatan ya. Nah, bentuknya kan agak beda nih. Yang satunya kan kalau luasnya kan sisi kali sisi. Nah, kalau trapesium kan beda tuh cara cari luasnya. Cara cari luasnya gimana? Gimana sih cari luasnya itu? H/2 ya saya tulis saja deh. Formulanya di sini seperti ini. Dia disesuaikan dengan batasnya ya. Kalau 1 maka integrasi X01 karena areanya beda ya. X1 sama ini. Fx dx sama dengan H/2 dikalikan dengan Fx0 ditambah dengan Fx1. Coba cek deh cara nyari trapesium ya, luasnya trapesium. Udah, itu gini doang. Itu gini doang.
Ya kalau trapesium cuma gini aja, udah ketemu nih. Ya, nih caranya. Lalu kalau banyak bagaimana, Pak? Kalau banyak kan tinggal digabungkan saja. Ya toh? Penggabungannya bagaimana, Pak? Ya sama kayak tadi segi 4. Kalau segi 4 kan kotaknya agak panjang keluar kayak gini. Kalau trapesium lebih kecil, maka errornya lebih kecil, ya kan? Kalau kita bisa pakai yang seperti itu, kan gini deh. Nah, kan lebih sempit ya. Lebih sempit kalau lebih banyak. Nah, kalau tambah banyak gimana, Pak? Nah, karena biasnya tambah banyak, maka perhitungannya jadi seperti ini. Untuk gabungan, saya masukkan sini formulanya A sampai B, di mana fx dx sama dengan, perhatikan bedanya, x0 sampai dengan x1, ya, fx dx ditambah dengan integrasi x1 sama dengan x2, fx dx, ya, sampai dengan bla 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 integrasi terhadap xn-1 sampai dengan xn terhadap fx dx. Perhatikan. Bedanya di sini ya. Oke, nggak ketemu bedanya sih nanti ya. Saya jelasin deh kalau sudah selesai ya. Formulanya sama nanti. Nah, lalu bagaimana, Pak? Ya, ini karena kita sudah tahu untuk satu itu seperti ini, maka gampang sekali jawabannya kalau mau mencari ini. Maka yang satu ini didapat dengan cara H per 2 fx0 ditambah dengan fx1, ya, ditambah dengan H per 2 dikalikan fx sini 1, ya, ditambah dengan fx2 ditambah dengan, kalau saya lanjutkan sampai dengan kodenya fn, ya, H per 2 dikalikan dengan fn-1 ditambah dengan fxn. Dah, ketemu formulanya. Disederhanakan. Yes, disederhanakan dulu. Maka kalau disederhanakan H2 H per 2 ini kan tinggal kita tinggal lempar aja keluar ya. Ya, contoh aja nih sini H per 2 ini kan di sebelahnya nanti ada temannya nih H per 2 nih. Plus X1, X2 gitu ya. Atau kita sederhanakan lebih simpel lagi. X1 ya, mulai dari sini sebelahnya juga pasti ada X1 ya. Di sini karena dilanjutnya seperti itu. Ya, ini contoh. X1 ada temennya sama. X0 ada temennya enggak ada. X2 nanti ada temennya enggak? Ada di sebelah sini misalnya. Maka disederhananya X per 2 dikalikan fx0 ditambah 2 fx1 ditambah dengan 2 fx2 ditambah dengan bla 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 sampai dengan f2 kali xn-1 ditambah dengan fxn. Nah, gitu. Dibuat sederhana lagi, sama tuh. H per 2 dikalikan dengan F0 ditambah dengan 2 kali sigma I sama dengan 1, N-1, Fi plus Fn. Nah, sama nggak hasilnya nih? Ini untuk trapesium loh, sama kan? Sama nggak? Sama. Sama persis ya? Sama persis. Ya, tapi jangan salah, penurunan rumusnya berbeda. Jangan sampai di judgment bahwa sama. Pokoknya kalau trapesium sama kaidah segi 4 itu sama. Nah, beda cara nuruninnya. Jadi jangan salah Mas ya. Jangan sampai termakan bahwa itu sama. Oke, benar, memang benar sama, tapi cara penurunan rumusnya berbeda. Yang satunya menggunakan langsung pada garisnya H kali F gitu kan. Kalau di sini ada menggunakan integrasi antara per
persatuan trapesiumnya. Fx0 dan seterusnya. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ini sudah saya rekam. Saya masih punya banyak tanggungan ini ya. Nama kalian sebelum saya upload banyak nih ya. Nanti saya coba upload di Google Classroom. Masih ada satu kaidah titik tengah. Saya lanjutkan besok aja. Ini sudah mau jam 5 soalnya. Ada pertanyaan dulu? Ya ada Pak. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya share. Setelah ini saya share presensinya, kemudian saya closing ya. Baik, terima kasih teman-teman hari ini. Sampai jumpa hari apa ya? Nanti saya informasikan aja di grup ya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.